Kualitas air yang baik untuk ikan koi. Memelihara ikan koi sesungguhnya adalah bagaimana menjaga kualitas air kolam. Mengapa demikian? Sebab koi hidupnya di dalam air. Oleh karena itu, kondisi air sangatlah penting untuk dijaga mutunya agar koi dapat hidup sehat dan tumbuh dengan baik. Hampir semua permasalahan yang terjadi terhadap kesehatan ikan koi adalah karena rendahnya kualitas air kolam. Air kolam yang berkualitas rendah tentu membuat koi merasa tidak nyaman atau bahkan sangat membahayakan kehidupannya. Jika ikan koi berada dalam kondisi yang tidak nyaman, maka membuat ikan koi menjadi stres dan mudah sekali terserang berbagai macam penyakit. Oleh sebab itulah, kunci keberhasilan dalam merawat ikan koi adalah bagaimana menjaga mutu air agar selalu dalam keadaan baik sesuai dengan keinginan Anda. Apakah benar adanya mitos bahwa air yang bening adalah baik untuk ikan koi? Tidak selalu demikian, sebab air yang bening bukanlah ukuran untuk kesehatan ikan koi. Pertanyaan selanjutnya adalah apa dan bagaimana mengukur kualitas air yang baik bagi ikan koi? Berikut ini adalah informasi tentang kandungan kimia yang terdapat di dalam air kolam beserta parameter yang diperlukan untuk memenuhi standar kualitas air di kolam. Amonia. Amonia atau NH3 adalah zat yang paling berbahaya bagi ikan koi jika terlarut di dalam air kolam dengan kadar yang melampaui batas. Amonia merupakan senyawa kimia yang terdapat pada kotoran dan urin koi yang dikeluarkan melalui anus. Selain itu, amonia juga dilepas melalui insang sebagai kotoran dari hasil pencernaan protein. Idealnya, kandungan zat amonia di dalam air adalah 0. Artinya, sama sekali tidak ada zat amonia di dalam air kolam. Kondisi ini hanya terjadi jika koi sama sekali tidak mengeluarkan kotoran. Namun demikian, sebagai makhluk hidup, koi tentu perlu makanan bagi pertumbuhannya. Makanan akan diproses oleh organ pencernaan ikan koi dan nutrisinya akan diserap, sedangkan sisanya akan dibuang sebagai kotoran. Dengan demikian, pada kondisi normal, zat amonia yang larut dalam air tentu tak bisa dihindari. Namun harus diupayakan agar kadarnya tetap rendah, yaitu di bawah 0,1. Kadar amonia yang larut dalam air melebihi 1 atau melebihi 0,1 dapat meracuni ikan koi. Untuk itulah maka sangat perlu dibangun sistem filterisasi yang baik untuk kolam koi agar kualitas air tetap terjaga. pH. pH atau potensial atau power hidrogen adalah parameter untuk menunjukkan derajat keasaman atau kebasahan pada suatu larutan yang diukur dalam skala antara 0 sangat asam sampai dengan 14 sangat basa. Ikan koi dapat hidup di dalam air dengan pH 5,5 sampai 8,5. Namun demikian, kondisi pH air yang terlalu tinggi dapat menimbulkan efek zat amonia semakin beracun terhadap ikan koi. Sebagai contoh, pada pH di bawah 7, maka ikan koi masih dapat bertoleransi dengan kadar amonia pada level 1. Namun pada pH di atas 8, maka kadar amonia yang hanya 0,1 dapat membahayakan keselamatan ikan koi itu sendiri. Temperatur atau suhu air juga mempengaruhi kehidupan koi. Temperatur idealnya berkisar antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Namun demikian, koi masih bertahan hidup pada temperatur antara 2 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius.
Temperatur air kolam pada umumnya akan mengikuti kondisi lingkungannya. Perubahan temperatur air juga tergantung besarnya volume air kolam. Pada kolam terbuka atau outdoor, mudah terjadi perubahan temperatur. Intensitas sinar matahari di siang hari dapat meningkatkan temperatur air dan pada malam hari akan menurun. Temperatur air pada kolam tertutup atau indoor pond relatif lebih stabil, khususnya untuk daerah subtropis yang mana terjadi 4 musim. Maka pada musim dingin, nafsu makan koi akan jauh berkurang. Di sisi lain, jika temperatur air cenderung merendah, maka proses metabolisme di dalam tubuh menurun, sehingga ikan koi tidak memerlukan banyak makanan. Tingkat racun amonia akan meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur dan jumlah oksigen terlarut di dalam air menurun. Walaupun ikan koi dapat bertahan sampai pada batas 38 derajat Celcius atau lebih tinggi, namun tingkat kematian ikan koi juga semakin tinggi. Untuk temperatur di bawah 12 derajat Celcius, ikan koi berhenti memproduksi antibodi, dan pada suhu sekitar 7 derajat Celcius, ikan koi termasuk area yang setara dengan hibernasi. Biokonverter akan berhenti berproduksi pada suhu 5 derajat Celcius. Oleh karena itu, maka pemberian pakan ikan koi hendaknya disesuaikan dengan temperatur air kolam sebagai berikut. Jika temperatur di bawah 10 derajat Celcius, jangan diberi pakan. Temperatur antara 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius diberi makan 2-4 kali dalam 1 minggu. Temperatur antara 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius diberi makan 2-4 kali sehari. Jika temperatur di atas 30 derajat Celcius bahkan sampai 35 derajat Celcius, jangan diberi pakan sama sekali. Nitrit. Nitrit atau NO2N adalah senyawa kimia yang dihasilkan ketika amonia telah diurai oleh bakteri nitrifikasi. Lebih jelasnya, dapat diamati dari siklus nitrogen atau biokonverter yang terjadi di dalam air kolam. Nitrit adalah termasuk zat yang memiliki tingkat beracun yang tinggi setelah amonia. Nitrit tidak terdeteksi di dalam kolam yang memiliki biokonverter sempurna. Kondisi ideal untuk kadar nitrit di dalam air kolam adalah 0. Namun demikian, dapat ditolerir jika kadarnya masih di bawah 0,2. Kandungan nitrit yang rendah, sedangkan tingkat amonia yang tinggi menunjukkan bahwa proses amonia nitrit biokonverter belum berjalan dengan sempurna. Namun jika tingkat amonia rendah dengan kandungan nitrit yang tinggi, berarti bakteri pengkonversi nitrit ke nitrat belum aktif bekerja. Nitrit dihasilkan dari bakteri autotrofik. Sama halnya dengan amonia, kandungan nitrit dapat meningkat secara drastis di dalam biokonverter sampai bakteri berkembang dan dapat menerima tambahan material nitrit baru. Hal ini dapat terjadi oleh karena adanya banyaknya penambahan ikan baru di dalam kolam atau terjadi ketika musim panas dan mana suhu meningkat. Meningkatnya aktivitas ikan oleh karena naiknya temperatur dapat meningkatkan kadar nitrit lebih cepat karena reaksi bakteri yang lambat. Nitrit dapat mengakibatkan kematian khususnya pada ikan koi kecil, saraf, hati, limpa, dan ginjal ikan koi. Nitrat. Nitrat atau NO3N adalah senyawa kimia ketiga yang tidak terlalu berbahaya bagi ikan koi dibandingkan dengan amonia atau nitrit. Nitrat diproduksi oleh bakteri autotrofik yang mengkombinasikan oksigen dengan nitrit.
di dalam proses biokonverter. Idealnya, kadar nitrat dan nitrit adalah 0. Jika terjadi kadar nitrat adalah 0 sedangkan masih terdapat kadar nitrit di dalam air, maka hal ini menunjukkan bahwa bakteri pengonversi nitrit-nitrat belum bekerja secara efektif. Pada sebuah kolam yang telah matang, dengan perawatan rutin, termasuk penggantian air kolam maksimal 20% sampai 2 atau 4 minggu, pada umumnya memiliki kandungan nitrat sekitar 50 sampai 100. Konsentrasi nitrat sampai 200 masih dapat diterima. Tingginya kandungan nitrat dapat memacu pertumbuhan alga penyebab air hijau. Oleh sebab itu, meski nitrat tidak berbahaya bagi ikan koi, namun jika kadarnya melebihi 200, maka kondisi air kolam tidak bisa tampil jernih atau bening, atau bahkan berwarna kehijauan. Untuk mengurangi tingginya kadar nitrat di dalam air, dapat dilakukan dengan cara mengganti air kolam dengan air baru secara periodik. Hardness atau GH dan KH. GH atau generasi hardness adalah merupakan ukuran untuk kapasitas buffering air, dalam artian kapasitas buffering unit karbonat. GH adalah merupakan suatu angka yang merupakan kombinasi dari hardness atau kandungan mineral antara lain kalsium dan magnesium dan aktivitas karbonat. Sedangkan KH atau karbonat hardness adalah merupakan GH dengan pengurangan mineral terkandung dan hanya meninggalkan karbonat. Untuk meningkatkan hardness, dapat mempergunakan CaCi yang terkandung pada kulit kerang. Dengan peningkatan hardness, dapat membantu ikan koi dalam proses osmoregulasi untuk mengurangi kemungkinan stres. Kadar GH dan KH masih dapat diterima untuk ikan koi dalam 100. Jika di atas level tersebut, dapat menyebabkan bercak-bercak hitam pada tubuh ikan koi. Terkait dengan hal ini, biasanya digunakan istilah TDS atau Total Dissolved Solid. Untuk mengukur kadar KH dan GH, partikel lain seperti kotoran ikan, sisa makanan, dan berbagai kandungan zat kimia dalam air, TDS seringkali digunakan sebagai parameter terutama untuk menilai kualitas air kolam dalam rangka budidaya ikan koi. Semakin rendah kadar TDS air kolam, maka dipercaya dapat menunjang tingkat pertumbuhan ikan koi. Dissolved oxygen atau DO. DO adalah tentang oksigen yang terlarut di dalam air kolam. Masalah ini timbul pada musim panas atau suhu udara tinggi, yang berakibat pada meningkatnya temperatur air dan pertumbuhan lumut. Dengan ukuran koi yang semakin besar, maka juga akan menumbuhkan pasokan oksigen yang semakin tinggi. Rendahnya tingkat oksigen terlarut dalam air akan membuat ikan koi stres dan bahkan dapat membunuh ikan koi yang berukuran besar. Pada temperatur air yang rendah, maka oksigen akan mudah larut di dalam air. Tanaman air dan lumut mengonsumsi oksigen pada malam hari dan melepaskannya kembali pada siang hari. Rentang waktu di mana tingkat oksigen akan mencapai titik rendahnya dalam air kolam adalah pada waktu pagi hari. Jika populasi koi terlalu padat, sedangkan suhu air juga tinggi, maka diperlukan tambahan aerasi pada air kolam untuk menjaga ketersediaan oksigen yang cukup. Tingkat oksigen terlarut yang ideal bagi koi antara 7-8. Sedangkan level DO di bawah ini secara temporer tidak terlalu masalah sepanjang tingkat pH, amonia, dan nitrit masih aman.
namun menyebabkan masalah serius pada ikan koi. Koi masih dapat bertahan hidup beberapa hari pada level DO 5 ppm. Namun, jika turun ke level 3 ppm, akan menyebabkan koi mengalami kekurangan oksigen atau hiporeksi.